Shalom. Halo adik-adik semuanya, apa kabar? Apa kabarnya Asila? Luar biasa Kak Samuel. Luar biasa juga dong, Kak Elia. Bagaimana Luar biasa kabarnya? tentunya. Oke, nah Kak Samuel percaya semuanya adik-adik di rumah juga kabarnya baik-baik saja dan sehat selalu, ya. Nah, hari ini kita mau ngapain ya Kak Sila? Atau ada di YouTube lagi ya? Apa Hari sih? ini kita mau ibadah sekolah minggu. Oh, lagi? Iya. Online lagi ya? Betul. Oke. Walaupun di rumah kita mau ikut ibadah dengan serius, kita mau siapkan hati kita mau siapkan sikap kita yang terbaik buat Tuhan. Ya, langsung aja kita nyanyikan lagu yang pertama. Apa judulnya Kak Sila? Selamat pagi Bapak. Yuk kita nyanyi sama-sama. Adik-adik di rumah nyanyi sama-sama ya. Katakan selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Sekali lagi kita nyanyi selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Yuk mari kita ambil sikap doa kita lipat tangan, kita tutup mata, mari kita berdoa. Ya Bapa, selamat pagi Bapa. Terima kasih buat kesempatan yang Engkau berikan kepada kami sehingga kami dapat beribadah di pagi hari ini. Ya Bapa, biar Engkau yang pimpin ibadah kami dari awal hingga akhir. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Adik-adik jangan takut karena Tuhan Yesus ada bersama kita baik dalam suka maupun dalam duka. Yuk kita nyanyi sama-sama Kudaki-daki. Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada. Di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada. Di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkaulah Yesusku.
Adik-adik sekalian, ya di tengah-tengah ini kita mau game nih. Gamenya namanya apa? Smash Goliath. Nah, cara mainnya gimana? Cara mainnya gini nih, Kak Sila. Adik-adik di rumah kan pakainya kan pakai HP. Nah, nanti di layar HP-nya kalian itu ada wajahnya, musuhnya, tuh. Siapa namanya? Goliath. Orangnya gede. Nah, kita akan main Smash Goliath. Nanti di layar HP-nya kalian itu ada wajahnya Goliath. Nah, nanti kalian bisa tapping pelan aja ya, pelan tik ini aja. Ya, setiap kali lihat wajahnya Goliath yang ini nih muncul, nanti di tap gitu ya. Ya, kita coba ya. Kita akan kalahkan Goliath ini sama-sama ya. Nah, tapi di mana saja ya? Nanti Kak Samuel sama Kak Sila akan pandu di mana saja ya. Jadi kalau begitu lihat wajahnya Goliath harus di tap gitu ya. Siap ya? Oke. Sama cari dulu di mana ya? Di mana? Oh, di sini. Gimana lagi Kak Sila? Di sini nih. Wow. Terus dia musuh di sini. Gimana lagi nih? Di sini nih. Wow. Ayo coba lebih sebentar lagi. Di sini. Nah, ada di sini. Wow. Wah, di sini. Di sini nih. Woi. Wah, di sini Kak Sila. Woi. Ada lagi nih di sini nih, Kak. Di sini. Gimana lagi? Di sini nih. Woi. Kita teropong dulu. Di sini. Gimana lagi? Iya. Oh, nih. Woi. Di mana lagi? Oh, di sini. Gimana lagi Kak Sila? Di sini nih. Di sini. Di sini. Oh, di sini. Di sini. Di sini. Di sini. Di sini. Di sini. Dan yang terakhir, gimana Kak Sila? Di sini. Oke. Goliathnya sudah kalah. Oke, nah adik-adik, terima kasih bantuannya. Langsung mengalahkan Goliath. Nah, kita akan nyanyikan pujian lagi ya. Adik-adik semua, nah tadi kita sudah main game Smash Goliath. Nah, kita bisa mengalahkan Goliath ya, atau melawan siapapun, apalagi iblis. Wow, kalah ya. Karena kita punya Tuhan. Nah, karena kita juga Laskar Kristus. Ya, semuanya lebih semangat lagi, boleh banget berdiri. Woi. Nah, kau sampai mau dengar suaranya dulu. Yeay, puji Tuhan. Tepuk tangan dulu. Katakan, yo. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Tapi saya Laskar Kristus. Sekarang kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Nah, Kak Samuel aja semuanya dengan sikap yang baik, ya, sikap berdoa, tenang. Kita akan katakan, kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman. Yo, katakan, kusiapkan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu, curahkan
Limpahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Katakan firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, tiada berubah, tiada berubah. Katakan dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman. Hatiku telah siap, hatiku telah siap Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kak Samuel aja, kita semuanya lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, Bapa kami yang baik, yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami masih boleh beribadah walaupun secara online di rumah bersama papa mama kami dengan keadaan yang sehat. Terima kasih Tuhan. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus jagai sikap kami, biar benih firman ini dapat berakar, bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik sekalian, apa kabar kalian? Pasti kalian masih dalam keadaan yang sehat dan luar biasa dan sukacita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, hari ini Kak Samuel akan bercerita mengenai seorang pemuda yang masih kecil, tapi dia bisa melawan atau mengalahkan orang yang besar, bahkan terbilang raksasa. Ya, siapa lagi? Coba tebak ini. Orang raksasanya itu, lawannya itu gedenya segini nih. Wah, lihat nih. Mukanya garang, ada jenggotnya, brengosnya, wah, badannya kekar, punya baju perisai yang melindungi tubuhnya. Dilihat dari penampilannya, dia pasti sudah pengalaman perangnya sangat tinggi. Sedangkan yang di sini, wah, ini pemuda yang masih kecil, kulitnya mulus, bahkan masih kemerah-merahan. Nah, kira-kira kalau ini tadi ditarungkan atau ditandingkan ya antara yang ini dan yang ini, yang menang yang siapa? Ya, Kak Samuel sih juga secara logika mikirnya yang menangnya yang pasti yang besar. Ya. Tetapi dalam cerita ini, oh iya, Kak Samuel mau tanya dulu. Ceritanya siapa ini? Betul, Daud melawan Goliat. Kita tahu di akhir cerita Daud yang menang. Kenapa? Karena dia disertai oleh Tuhan. Nah, hari ini Kak Samuel akan mengambil tema mengenai iman dan berhikmat. Nah, Daud imannya dari mana adik-adik? Dia beriman kalau dia akan menang melawan Goliat. Mau tahu buktinya? Yuk kita ambil Alkitab kita. Kita buka ya di 1 Samuel pasal yang ke-17 ayatnya yang ke-37. Kak Samuel akan bacakan buat kalian semua. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Nah, dari kata-kata ini kita tahu bahwa Daud beriman, percaya penuh kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan menolong Daud dan akan membuat Daud menang. Tapi hikmatnya di mana? Yuk kita baca lagi di 1 Samuel yang ke-17 ayatnya yang ke-40. Judulnya adalah perkelahian Daud dengan Goliat. Kau samakan bacakan ya.
Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin. Berapa jumlahnya? Hanya 1? Enggak, tapi 5 batu yang licin. Nah, kita tahu bahwa ketika Daud melawan Goliat, dia melemparkannya 1 kali dan Goliat langsung kalah. Tapi ternyata setelah kita baca di sini, Daud tidak cuma bawa 1 loh, dia bawa 5. Nah, kenapa Kak Sama bilang berhikmat? Berarti Daud sudah menyiapkan kalau misalnya sekali itu Goliat tidak kalah, dia masih punya cadangan berapa berarti? 4. Atau dalam artian, kalau misalnya memang Goliat tumbang sekali lempar, kalau ada orang Filistin yang maju lagi, Daud masih punya amunisi lagi. Jadi dia nggak cuma percaya, wah pakainya apa? Pakainya ketapel gitu. Kemudian cuma sekali, pasti bisa menang. Enggak, dia bawa cadangan. Inilah hikmat yang Daud punyai. Nah, kita coba baca Alkitab lagi ya. Kita buka sekarang di Amsal 1, ayatnya yang ke-7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Jadi adik-adik, kalau kalian semua mau berhikmat, mau sekolah yang pandai, mau yang pintar, dapat nilai yang bagus, ya, kalian harus takut akan Tuhan terlebih dahulu, atau punya iman yang jelas, yang kuat, ya, kepada Tuhan Yesus Kristus, bahwa Ia adalah juru selamat kita. Nah, terlebih di hari-hari ini di mana ada satu wabah penyakit yang menakutkan buat kita semua, ya. Kita semua beriman, kita semua pasti dilindungi Tuhan. Tapi ingat, berhikmat, beriman itu harus bareng-bareng. Nggak bisa cuma orang cuma hidup iman, nggak bisa. Karena kalau orang yang beriman, pasti dia juga pandai, dia punya hikmat, ya kan? Kan kebersihan sebagian dari iman. Nah, jadi kalau kamu punya iman, kamu pasti berhikmat. Jadi orang yang beriman pasti menuruti apa? Peraturan. Betul? Kalau sekarang disuruh jaga kebersihan biar sehat, ya lakuin aja. Jangan bilang, aku rajin sekolah minggu kok, pasti aku tidak sakit. Nggak bisa begitu. Rajin sekolah minggu, ya harus. Jaga kesehatan, juga harus. Jaga kebersihan, harus. Ya, mau sekolahnya pandai, harus apa? Belajar, buat PR, buat tugas, apalagi sekarang sekolahnya sekolah online. Ya kalau ada tugas, ya dibuat. Itu namanya berhikmat. Pasti Tuhan akan menyertai dan Tuhan tolong, ya. Jadi beriman, berhikmat harus jalan bareng-bareng, ya. Nggak bisa cuma orang itu beriman aja nggak berhikmat, atau orang yang berhikmat aja terus ini tidak beriman, nggak bisa, ya. Beriman dulu, beriman pasti akan menghasilkan hikmat. Hikmat ini apa? Taatilah peraturan-peraturan yang ada, gitu ya adik-adik. Jadi sebagai anak-anak, sebagai adik-adik yang rajin sekolah minggu, kalian juga harus berhikmat, patuhi peraturan-peraturan yang ada, ya. Yuk sekarang Kak Samuel akan ajak kalian semua berdoa, lipat tangan, tutup mata dimanapun kalian berada. Kita akan berdoa sebentar, kita akan berbicara pribadi dengan Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pagi hari ini dimanapun kami berada, kami masih boleh beribadah, mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kami semua Tuhan tetap menjaga iman kami dengan cara beribadah walaupun lewat online Tuhan. Biarlah kami tetap sesuai dengan firman-Mu menjalankan ibadah kami, dan juga kami mau berhikmat dengan mematuhi peraturan yang ada. Tuhan berkati anak-anak yang dimanapun mereka berada. Tuhan berikan proteksi yang sempurna Tuhan untuk papa mamanya, untuk keluarganya. Jauhkan dari segala sakit penyakit. Engkau juga akan berkati untuk perekonomian dari orang tua mereka, kebutuhan rumah tangga, kebutuhan sekolah. Tuhan akan cukupkan semuanya. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Nah, adik-adik, kita sudah tiba di akhir ibadah kita. Nah, untuk selanjutnya ada ibadah Jumat Agung tanggal 10 April jam setengah 11 siang. Jangan lupa ya, ibadah online. Ya, nah tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Oh sukacitaku, yo, oh sukacitaku, saja ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, akan